Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri dan dewan guru serta para peserta lomba generasi bangsa Indonesia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tiada terukur. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni seorang Nabi Agung sejagat yang namanya akan selalu teringat hingga akhir hayat. Insya Allah akan menjadi penyelamat di dunia dan di akhirat, yakni pastinya baginda Nabi Yuna Muhammad SAW, sang penyelamat. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa karena Allah telah memberikan kepada kita kebahagiaan yang begitu sempurna melalui kegiatan lomba pidato kali ini. Maka sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan satu kalimat, yaitu jangan lupa bahagia. Teman-teman, jangan menunggu bahagia dulu baru kemudian berkumpul, maka sering-seringlah berkumpul, kebahagiaan itu akan tercipta. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang sirah nabawiyah, sejarah kenabian yang saya ambil ceritanya adalah sejarah Isra Mi'raj. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat pertama yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Allah berfirman bahwasanya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya untuk menunjukkan kepadanya sebagian dari kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari penjelasan ayat di atas dapat kita simpulkan bahwasanya Isra Mi'raj adalah hal yang nyata, hal yang pasti, bukan hoax. Karena apa? Karena telah tercantum dalam Al-Quran, telah tersebut dalam Al-Quran bahwasanya Allah telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana perjalanannya? Perjalanan Isra Mi'raj, bagaimana Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril dengan mengendarai buraq, untuk apa? Untuk pergi ke Sidratul Muntaha, bahkan hingga ke alam laufut, di mana pada langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, di langit keenam bertemu Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Sang Maha Pemberi kehidupan. Dari peristiwa ini bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk melakukan kewajiban sholat 50 waktu. Hadirin yang berbahagia, Allah mewajibkan sholat 50 waktu pada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad pergi untuk pulang dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Ya Muhammad, umatmu tidak akan kuat dengan kewajiban sebanyak itu, maka kembalilah kepada Allah." Nabi Muhammad pun terpengaruh dengan ucapan Nabi Musa. Nabi Muhammad pun kembali kepada Allah dan Allah pun meringankan sebanyak berkali-kali hingga menjadi 5 waktu. Itulah yang disebut dengan kemuliaan Allah. Hadirin yang berbahagia, Isra Mi'raj adalah sejarah besar, sejarah penting yang pasti ada hikmahnya. Lalu bagaimana hikmah dari Isra Mi'raj? Hikmah dari Isra Mi'raj adalah menjadikan manusia mematoki sebuah kebenaran, mengukur sebuah kebenaran itu dengan tidak menggunakan akal pikiran, kehebatan maupun kecerdasan, tetapi mengukur sebuah kebenaran itu dengan keyakinan yang besar kepada Allah. Contohnya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kalau dilihat dari segi ilmiah, dari segi kecerdasan, tidak mungkin seorang hamba bisa melakukan perjalanan minal ardi ila sama, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tidak kurang dari 1 malam. Kenapa bisa demikian dan umatnya pun bisa mempercayainya? Tidak lain tidak bukan karena al-yakinul akbar ilallah, yaitu keyakinan yang besar kepada Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah Isra Mi'raj dan hikmahnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua, karena yang baik hanyalah dari Allah, yang jelek semata-mata dari kebodohan saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.